Halo teman-teman, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 17 hingga chapter ke-19. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Yuyu yang sedang kesal itu pun melanjutkan perkataannya. Bukankah ibumu yang mengirimmu ke sini dengan sengaja? Pamer padaku bahwa dia mencuri Ye Changsuan kan? Tanpa garis keturunan Ye Changsuan, tidak ada yang mungkin tahu tentang penjara bawah tanah ini. Dasar pria jahat sialan. Changsuan yang mendengar perkataan Yuyu pun berkata dalam hati, sejak kapan aku menikah dan punya anak? Yuyu pun melanjutkan perkataannya tadi. Meskipun kau memiliki seorang putra, kau menolak untuk membiarkanku keluar dan biarkan anakmu mempermalukanku. Yuyu pun terduduk setelah mengatakan itu. Changsuan pun ikut duduk sambil berkata kepada Yuyu, kapan kamu mendapatkan imajinasi seperti itu? Changsuan pun mengangkat tangan kanannya dan menyentilkan jarinya ke jidat Yuyu. Yuyu yang terkena sentilan itu pun berkata, Kau menggertakku. Baiklah, bahkan kamu berani menggertakku. Jika kau membiarkanku keluar, ibumu akan kubunuh bersamamu. Changsuan pun memberikan penjelasan. Kamu belum menyadarinya bukan? Aku, Ye Changsuan. Mendengar pengakuan dari Changsuan, Yuyu pun tidak percaya dengan perkataannya dan berkata, jangan coba-coba berbohong padaku. Meskipun kau sangat mirip dengan ayahmu, tapi masih ada sedikit perbedaan. Selain itu, meskipun ayahmu selalu berada di ranah pemurnian tubuh, dia masih memiliki basis kultivasi, dan kau tidak memiliki basis kultivasi sama sekali. Setelah mengatakan itu, Yuyu pun mulai berpikiran aneh dan berkata, tunggu, kamu bilang kamu Ye Changsuan? Mungkinkah kamu ingin berpura-pura menjadi ayahmu dan melakukan hal-hal seperti? Changsuan yang mendengar perkataan Yuyu pun langsung memotong perkataannya dan berkata, apakah kamu sudah gila setelah dikurung di sini selama lebih 2000 tahun? Atau apakah kamu hanya berpura-pura menjadi wanita gila? Kemudian, Changsuan pun menggunakan kekuatan kepada Yuyu. Datang ke sini, kata Changsuan. Yuyu yang terkena kekuatan Changsuan itu pun ketarik dan menempel ke jeruji besi penjara. Lalu, Changsuan pun mengarahkan jarinya ke jidat Yuyu dan berkata, kamu juga jelas seorang iblis loli. Jangan hanya berubah menjadi Wansan. Changsuan pun menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan Yuyu ke wujud lolinya. Lalu, Changsuan pun berkata, kamu seharusnya belajar 2000 tahun yang lalu. Taktik pesona sekte iblismu tidak akan berhasil padaku. Yuyu yang sudah kembali ke wujud lolinya itu pun bertanya, kamu? Bagaimana kamu bisa mengangkat transformasiku? Changsuan pun menyubit pipi Yuyu dan berkata, aku, bagaimana dengan kau? Bukankah menyenangkan menjadi gadis kecil yang liang? Mengapa kamu ingin menjadi dewasa? Dan juga, apakah kamu lupa apa yang terjadi terakhir kali kamu memikatku? Pantatmu bengkak selama sebulan pada saat itu kan? Aku juga mengatakan bahwa jika lain kali kamu mencoba untuk memberikan pesona padaku, aku akan memukul pantatmu lebih keras. Apa pantatmu gatal lagi? Apa kamu mau dipukul? Lalu ketika tidak ada formasi segel di penjara bawah tanah, kamu keluar dengan teknik transformasi. Tidak apa-apa, kamu tidak melarikan diri meskipun kamu harus pergi. Tetapi kamu menaruh racun di air mandiku. Dan juga, setelah memenjarakanmu selama 100 tahun, sebelum melepaskanmu, aku menyuruhmu untuk tidak kembali ke sekte iblis. Status sucimu pada dasarnya adalah sebuah kuali. Aku menyelamatkanmu karena kamu mengabaikan saranku. Setelah memberikan penjelasan itu, Changsuan pun bertanya kepada Yuyu, menurutmu siapa aku sekarang? Yuyu yang mendengar penjelasan itu pun berkata, kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Setelah itu Yuyu pun nangis dan berkata, kamu orang jahat. Orang jahat, kenapa kau meninggalkanku begitu lama? Kenapa kau lama sekali untuk kembali? Changsuan pun menghelaikan nafasnya. Kemudian, Yuyu pun menarik baju Changsuan sambil memasang ekspresi merajuk dan berkata, jangan lari kau. Aku tidak akan melepaskannya kecuali kau melepaskanku. 2600 tahun. Apakah kamu tahu bagaimana aku menghabiskan 2600 tahun terakhir? Hanya ada satu orang di ruang bawah tanah ini dan tidak ada yang bisa ku ajak bicara. Apakah kamu tahu betapa sepinya? Aku bahkan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Changsuan yang mendengar cerita sedih Yuyu itu pun mengelus kepala Yuyu dan berkata, kamu pernah mendengar tentangku kan? Saat ini, aku masih seorang idiot bela diri. Setelah aku tidak punya musuh di Changzhou, aku maju ke alam atas dan naik sampai ke puncak peringkat Tongtian. Yuyu pun menyingkirkan tangan Changsuan dari kepalanya dan berkata, kamu telah berjuang selama lebih dari 2000 tahun. Dan juga, kenapa penampilanmu berubah?
Chang Xuan pun memberikan penjelasannya. Aku mati sekali, terlepas dari kenyataan bahwa aku telah meninggalkan beken di Changzhou. Ada beberapa masalah kecil ketika tubuhku dibentuk ulang. Untungnya, aku masih hidup. Yuyu yang mendengar itu pun terkejut. Kamu sudah mati sekali? Bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Apakah itu berdampak pada intimu? Yuyu pun berusaha menggapai tubuh Chang Xuan agar dirinya bisa memeriksa keadaan tubuh Chang Xuan. Lalu, Yuyu pun merasa kesal dan berkata, "Juga, siapa yang membunuhmu? Aku ingin membunuhnya." Mendengar itu, Chang Xuan pun berkata, "Meskipun aku memiliki kekuatan dan dalam keadaan Ten Do Not Save One, tapi hanya ada beberapa orang di dunia ini yang bisa menjadi lawanku." Chang Xuan pun mencubit hidung Yuyu dan berkata, "Dan juga, kamu masih kecil. Jangan menyebut dirimu seorang wanita tua." Yuyu pun melepaskan cubitan Chang Xuan dan berkata, "Aku bukan lagi anak kecil. Aku sudah dewasa. Aku sudah di sini selama hampir 2000 tahun. Aku tidak muda. Berapapun usiaku, untuk orang lain, aku juga tidak kecil." Yuyu pun mengatakan itu dengan bangga. Mendengar itu, Chang Xuan pun bertanya kepada Yuyu, "Jeti, apakah kamu ingin keluar?" Yuyu pun menjawab dengan semangat, "Aku mau. Setelah berada di sini begitu lama, aku hampir mati lemas." Chang Xuan pun kembali berkata, "Aku mengurungmu karena aku tidak di sini. Dan aku tahu kamu akan menyebabkan kekacauan di mana-mana ditambah lagi. Dengan karisma alamimu, semuanya terlalu mudah untuk menimbulkan masalah. Sekarang aku kembali. Aku tidak perlu khawatir tentang hal itu." Kemudian, Chang Xuan pun berkata dalam hati, "Sungguh mengerikan. Mengurung seorang iblis loli selama lebih dari 2000 tahun. Lalu, Chang Xuan pun melanjutkan perkataannya tadi. "Tapi, ada 3 syarat." Yuyu pun langsung menyetujui syarat itu tanpa mendengar apa syarat-syarat tersebut. Tetapi, Chang Xuan tetap menjelaskan persyaratannya. Pertama, jangan berubah bentuk. Kedua, jangan berjalan 5 langkah dariku. Ketiga, jangan menyebut dirimu seorang wanita tua. Yuyu yang mendengar syarat itu pun bertanya, "Apa hanya itu saja?" Chang Xuan pun membuka pintu penjara itu sambil berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin menambah lebih banyak syarat?" Setelah pintu itu terbuka, Yuyu pun langsung melompat ke arah Chang Xuan dan memeluknya sambil berkata, "Aku tahu kau masih mencintaiku, Chang Xuan. Kamu tidak tahan bersikap begitu keras padaku." Chang Xuan pun menyuruh Yuyu untuk turun. Tetapi Yuyu menolaknya dan berkata, "Tidak. Aku tidak mau. Kamu telah pergi begitu lama. Dan aku ditinggal di sini sendirian. Sekarang aku tidak diizinkan untuk lebih dekat denganmu." Akhirnya Chang Xuan pun menuruti perkataan Yuyu. Yuyu pun dengan semangat berkata, Ayo kita pergi. Ayo pergi dan makan makanan enak." Karena Yuyu terlalu bersemangat, Chang Xuan yang sedang menggendongnya itu pun menyuruhnya untuk jangan bergerak. Lalu, di tempat lokasi ujian, pada murid itu pun terkejut melihat sesuatu. "Ini, akar macam apa ini?" kata salah satu murid. Ternyata yang mereka lihat adalah semblaser yang berhasil mengaktifkan monumen diskontinuitas. Para murid yang di sekitar Xier pun berkata, itu benar-benar dapat mekar 2 warna pada saat yang sama. Dan keduanya telah mencapai tingkat suci. Sanjie hanya dari kelas terbaik, tapi bukan yang terbaik. Lin Yan yang kebingungan itu pun bertanya, "Apakah itu tubuh ganda Tao?" Zier pun menjawab, "Ini adalah ekaristi yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Selain itu, dia memiliki atribut es dan api yang dapat menumbuhkan yin dan yang. Bagaimana monumen ini bisa bersinar begitu terang dengan sendirinya?" Melihat kejadian itu, Lei Tao dari 3 elit pun berkata, "Gadis kecil ini sebenarnya adalah murid kelas suci." Chang Feng pun juga berkata, "Akar kelas suci ditetapkan untuk menjadi blockbuster. Aku menghinanya." Bukan, tiba-tiba, dari belakang mereka berdua, terdengar suara seseorang yang berkata, "Aku ingin gadis kecil itu." Lei dan Chang Feng pun melihat ke arah sumber suara itu. Pada saat melihat ke belakang, mereka pun kaget dikarenakan kehadiran Tetua Agung di lokasi itu. Mereka pun bertanya-tanya. Tetua Agung muncul secara langsung. Apakah gadis kecil ini akan bergabung dengan sekte? Nama Tetua Agung itu adalah Xiao Changkong. Tetua Agung pun berkata, "Anehnya, fisik yang kuat seperti itu akan muncul kali ini untuk penilaian penerimaan sekte." Lalu dari langit, terlihat 3 cahaya yang mengarah ke lokasi ujian itu. Salah satu dari cahaya itu pun berkata, "Hahaha, jangan berpikir untuk makan sendiri, Tetua Zhao." Tetua Zhao yang melihat itu pun berkata, gerombolan orang tua ini tiba dengan sangat cepat. 3 cahaya itu adalah para master sekte, di mana terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Wanita itu pun berkata, "Bibit yang bagus dan dia perempuan."
Dia harus bergabung dengan sekte wanita suciku. Wanita itu adalah Tetua Yosuan, Master Sekte Wanita Suci. Mendengar perkataan Tetua Yu, pria besar memakai baju merah itu pun berkata, sekte wanita sucimu sudah memiliki saint wanita. Bibit ini harus datang ke sekte pemecah langitku. Pria berpakaian merah itu adalah Zhuo Tongtian, master dari sekte pemecah langit. Sekte meteoritku memiliki semua pengetahuan di dunia. Ini adalah tempat terbaik untuk anak itu. Pria berpakaian hijau itu adalah Lu 11 Bei, master dari sekte meteorit. Tetua Agung Zhao pun berkata, bukankah itu seharusnya menjadi yang pertama datang lebih dulu? Aku sudah pasti di sini terlebih dahulu. Mereka bertiga pun menolaknya. Tetua Yu pun berkata, kau bahkan bukan master sekte manapun, dan kau berani berusaha mencuri murid potensial kami. Tetua Zhou pun juga berkata, itu benar. Apa yang bisa kamu ajarkan padanya begitu dia menjadi muridmu? Kamu bahkan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan. Lu Sibei pun juga berkata, Cao Tua, meskipun kamu memiliki kekuatan, tetapi bukankah kamu yang menginginkan kebebasan, sehingga tidak ingin menjadi master sekte? Tetua Agung pun kesal dengar perkataan mereka dan berkata, sial. Kalian para sialan licik. Jadi selama ini semua orang berjuang untuk menjadi master sekte. Kalian terus mengatakan tentang tekanan menjadi master sekte, dan mengatakan kepadaku untuk tidak berjuang untuk itu. Jadi untuk tujuan ini, mereka pun adu mulut satu sama lain. Melihat keributan itu, seseorang pun berkata, berhenti berkelahi. Gadis itu, aku akan membawanya di bawah sayapku. Gadis itu, aku akan membawanya. Mereka bertiga pun terkejut melihat kedatangan pria itu. Murid yang di bawah, melihat kedatangan pria itu pun berkata, siapa pria itu? Dia sepertinya agak gila. Temannya itu pun menyuruhnya untuk diam dan berkata, jaga mulutmu. Dia adalah master dari sekte Kingsuan kita. Tetua Agung yang melihat kedatangan pria itu pun berkata, haha, tampaknya murid di sini tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tetua Yu pun berkata, betapa sialnya. Master Zhuo pun juga berkata, aku pikir orang tua itu seharusnya berada di pengasingan. Lu 11 Bei pun juga berkata, sulit untuk mendapatkan bibit yang bagus juga. Pria yang mereka maksud adalah Tai Chang. Dia adalah tetua tertinggi di sekte Kingsuan. Tetua Tai Chang pun berkata kepada mereka, siapa sangka? Setelah aku baru saja menyelesaikan pelatihan pengasinganku, aku akan dapat bertemu dengan bibit yang sangat bagus. Dengan akar seperti ini, anak itu pasti dapat mewarisi metode kultivasiku, atau bahkan mungkin melampauiku dalam hal itu. Mereka berempat pun memberi salam kepada tetua Tai Chang. Tai Chang yang melihat penghormatan itu pun berkata, kalian terlalu sopan. Sepertinya kali ini aku akan merebut gadis ini dari kalian. Tapi tentu saja, jika kalian keberatan, jangan ragu untuk menentangnya. Mendengar itu, Tetua Agung pun berkata, itu adalah beberapa kata yang berat. Tetua tertinggi, alangkah baiknya jika tetua tertinggi ingin memiliki murid sendiri. Kenapa saya berani membantahnya? Saya kira 3 master sekte pasti memiliki pemikiran yang sama. Kan, setelah mengatakan itu, Tetua Agung pun berkata dalam hati, dan kalian berpikir untuk mengeluarkanku dari sini. Sekarang tidak ada yang bisa memilikinya sebagai murid kita. Mereka bertiga pun setuju dengan perkataan Tetua Agung. Tetua tertinggi Tai Chang mendengar mereka setuju pun berkata, hahaha, kalian terlalu baik, ayo turun. Aku akan membawa kalian untuk bertemu dengan muridku yang baik. Tetua Tai Chang pun mengajak mereka berempat untuk turun ke bawah. Ling Yan yang melihat tetua tertinggi turun di hadapannya itu pun memberikan penghormatan. Salam untuk tetua tertinggi. Mendengar itu, Tetua Tai Chang pun berkata, Ling Yan, tidak perlu menjadi begitu rendah hati ketika aku berada di depanmu. Long Ji dari 3 elit itu pun merasa iri dengan Xia dan berkata dalam hati, berdasarkan apa? Bagaimana seorang pengemis seperti dia bisa mendapatkan perhatian dari tetua tertinggi hanya karena akarnya bagus? Aku seharusnya menjadi protagonis untuk ujian kali ini. Aku seharusnya menjadi sorotan yang menarik perhatian penonton. Tetua tertinggi Tai Chang pun berjalan ke Xia dan jongkok di depannya. Tetua Tai Chang pun berkata kepada Xia, gadis kecil, aku adalah master dari sekte Kingsuan. Aku akan menjadi mastermu mulai sekarang. Mendengar ajakan itu, Xia pun berkata, tapi kakak telah memberitahuku itu. Dia akan menjadi masterku, dan kakak juga mengatakan bahwa selain dia, tidak ada orang lain yang cocok untuk menjadi masterku. Tetua Tai Chang pun bingung dengan perkataan Xia barusan.